Kalau 100% sudah pasti kalah, kenapa kita mesti trading? Jadi mindsetnya gini, kalau saya udah pasti kalah 100%, saya mau kejar yang 1000%, saya mau kejar yang 2000%. Di dunia nyata ini banyak sekali peluang. Cuma bisa nggak kita menangkap peluang itu? Nggak semua orang bisa menangkap peluang. Godaan itu selalu datang. Tapi kalau kita stick pada trading plan kita, saya hanya profit TP 3 poin. Sudah 3 poin aja. Tapi kalau kamu beli Asia, sampai Asia besok pagi lagi belum keluar, sampai besok lagi belum keluar, itu kebanyakan minum pil biru. Pemula, begitu udah untung $200, lihat chart. Habis lihat chart, telepon teman. Gimana bro, tahan ya? Tahan. Yang membuat Anda kalah di pasar ini, karena Anda overthinking. Dan itulah tugas bandar, melakukan propaganda psikologis, merusak logika yang Anda sudah punya menjadi emosi. Tapi kalau trading udah minjam uang orang, udah minjam pinjol, udah BU, trading dengan mental BU itu susah sekali. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bongkar Mindset, sebuah podcast yang lahir dari keresahan kita bersama. Bersama saya seperti biasa Dini Apriliana yang akan menemani kalian untuk ngobrol-ngobrol santai namun mendalam langsung bersama foundernya yang akan membahas seputar strategi, mindset dan juga pengalaman-pengalaman beliau di dunia trading dan juga investasi. Nah, kali ini topiknya agak provokatif ya, yaitu kalau 100% kalah kenapa masih trading gold? Nah, ini bukan sebuah pertanyaan tapi lebih ke sebuah mindset yang fundamental yang kita bongkar pada hari ini langsung bersama masternya atau gurunya yang sudah hadir di samping saya, yaitu Bapak Fir Abdul Jamal. Halo Pak Fir, selamat datang kembali di Bongkar Mindset. Kabar baik, alhamdulillah. Oke Pak Fir, langsung saja kita ke topik hari ini yang cukup provokatif nih Pak. Kalau 100% kalah kenapa masih trading gold? Nah, ini maksud Pak Fir konsep 100% kalah ini seperti apa Pak? Mungkin bisa diluruskan supaya teman-teman nggak salah paham nih Pak dengan konsep yang satu ini. Baik. Kalau kita melakukan apa-apa, sudah pasti kalah 100%, tetapi menang 1000%, saya mau lakukan itu. Kenapa? Kalau saya modal 100 juta, tidak mungkin saya kalah 800 juta. Ya, kalau saya modal 1M, tidak mungkin saya kalah 18M. Sangat tidak mungkin. Jadi kalau ada yang bilang berita, wah orang itu kalah 18M, sangat tidak mungkin. Kalau dia modal 18M, confirm dia bisa kalah 18M. Tapi kalau dia modal 1M, nggak mungkin dia bisa kalah 18M. Tetapi dia modal 1M, dia bisa menang sampai 18M. Jadi itu membuktikan bahwa kita pasti kalah 100%. Tapi kalau kita nggak belajar, kita nggak praktek, kita nggak mau punya coach, tidak punya mentor, tidak mau belajar, pokoknya pasti kalah. Jadi kalau Anda masuk 10 juta, confirm itu hilang duit 10 juta. Kalau Anda tradingnya juga ugal-ugalan, tradingnya barbar, pasti ya habis. Tapi kalau Anda tradingnya dengan benar, karena ada salah satu murid saya, anaknya dia latih, dimodalin 100 juta, tahun lalu di Januari, Februari itu dia baru untung 2,5 miliar. Sekarang dia sudah untung 10 miliar. Itu membuktikan bahwa dengan modal 100 juta, dia sudah bisa punya duit 10 miliar. Anak umur 19 tahun. Nah, jadi membuktikan bahwa kalau 100% sudah pasti kalah, kenapa kita mesti trading? Jadi mindsetnya gini, kalau saya udah pasti kalah 100%, saya mau kejar yang 1000%, saya mau kejar yang 2000%. Nah, jadi kalau Anda invest 100 juta, sudah confirm hilang 100 juta kalau Anda brutal. Tapi kalau Anda belajar, Anda bisa untung sampai 1 miliar, 2 miliar. Nah, kalau Anda sudah untung 2 miliar, ya Anda tinggal buka akun lagi 100 juta lagi untuk membuktikan bahwa ilmu Anda ini benar-benar ilmu karena skill Anda ataukah karena untung-untungan. Nah, jadi bukan modal 100 juta, untung 2M, digulung 2M. Jadi saya nggak terlalu setuju dengan ilmu compounding. Nggak. Kita nggak usah compounding. Kita melatih skill. Oke, kalau saya modal 100 bisa untung 2M, saya buka aja modal 200 juta sekarang. Kalau 100 juta bisa 2M, harusnya 200 juta bisa jadi 4M secara teori.
Tapi kalau kita mulai pakai ilmu compounding, ilmu kalkulator, wah kalau 100 juta aja bisa 2M, berarti kalau 1M bisa mungkin 20M. Nah, itu namanya halu. Iya. Nah kan kalau kita lihat sekarang banyak trader-trader, khususnya trader pemula nih Pak, yang langsung terjun gitu ya Pak ke dunia trading, padahal mereka tuh belum punya ilmu yang baik gitu ya dalam dunia trading. Mereka berpikir modal, yang penting punya modal nih, karena mereka lihat kalau profit dari dunia ini tuh lumayan menjanjikan gitu. Nah, kalau sebagai trader pemula nih Pak khususnya, gimana sih Pak step by step supaya kita step by step kita masuk ke dunia trading supaya kita nggak kalah 100% nih Pak di pasar ini? Ya, pertama kelemahan daripada khususnya orang kita ini ya di Indonesia ini, kita tidak pernah mau belajar best practice. Contoh apresiasi itu kurang di kita. Kita umpamanya bilang, wih si Andre itu sukses loh, hebat loh dia sekarang. Apa yang kita jawab? Pasti seperti ngenyek. Palingan juga dia habis nipu orang. Kita nggak pernah mau apresiasi, oh si Andre hebat. Terus kita bilang, hebatnya gimana? Wah dia sekarang jago loh, dia trading jago. Wah saya mau belajar sama dia. Nah kita tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau ngambil best practice dari kesuksesan orang. Selalu berpikir bahwa saya juga bisa kok. Akhirnya apa? Mau eksperimen, lakukan uji coba sendiri. Dengan ilmu yang pas-pasan, dengan sok tahu yang tinggi, akhirnya apa? Modal awal 500 juta, modal awal 1M, gone. Nah sudah gone, minta lagi sama orang tua, mau coba lagi. Nah saya selalu bilang sama anak-anak saya, apapun di dunia ini, semua punya ahlinya. Jadi kalau kamu pengen bisnis kafe, kamu cari yang ahli kafe. Supaya apa? Kamu bisa shortcut, jalan yang singkat untuk jadi sukses. Jangan coba-coba. Kecuali di zaman saya dulu, yang di Papua koran hari Senin baru datang, hari Rabu, hari Kamis baru datang. Informasi sangat sedikit. Sekarang klik Google aja ada. Nah kita dapat informasi di Google semua bisa dapat. Tetapi kan kita lebih baik cari, saya mau buka kafe, saya cari ahli kafe. Pak tolong Pak gimana? Saya modal cuma sekian. Dia akan memberikan insight ataupun gambar-gambaran bahwa kafenya harus seperti ini Mas, seperti ini Bu. Sama di dunia trading seperti itu. Lebih baik cari guru, walaupun Anda harus bayar mahal trainingnya. Bahkan ada yang ikut training saya itu sampai 5 kali. Ikut terus, pengen belajar terus. Karena bagi dia lebih baik saya bayar training dan tahu ilmunya daripada saya coba-coba. Intinya jangan eksperimen. Ini kita bukan kayak James Watt, bukan kayak Thomas Alva Edison yang menemukan lampu ini baru belajar, baru mau menemukan sesuatu. You not discover untuk nyari penemuan baru. Kita bukan melakukan project discovery. Berarti untuk trader pemula best practice gitu best ya practice Pak? Lebih baik. Sekarang kita tahu nih Pak, konsepnya 100% kalah itu apa? Bukan lebih pesimis, tapi lebih melihat realita secara ekstrim begitu ya Pak. Nah lantas kalau kita udah punya pemahaman soal ini, kenapa sih Pak kita sebagai trader tuh masih memutuskan untuk trading gold? Apa yang mendasari keputusan ini untuk terlibat di pasar yang satu ini, meskipun bisa dibilang resikonya ini cukup besar begitu Pak? Ya, karena tadi dari semua yang trading gold, banyak yang merasakan bahwa manfaatnya lebih banyak. Walaupun beberapa ada yang MC. Tapi kalau saya lihat di grup, orang yang MC dengan orang yang profit, itu lebih banyak yang profit. Dibandingkan yang MC. Nah, yang MC itu ada yang MC sekali, tapi ada yang MC sampai 33 kali. Kemarin ada salah satu murid saya udah MC 33 kali. Saya harapkan tidak ke 34. Kemarin dia langsung WA saya juga, Pak sekarang MC lagi. Malah lebih parah, dia MC karena dia trading pakai uang yang dia takut ngomong ke istrinya dan terjadi MC. Nah, jadi saya bilang kalau sampai sudah 34, kamu nggak belajar dari MC ke MC. Harusnya orang yang sering MC ini calon jadi master trader. Cuma kalau dia nggak belajar dari MC ke MC, kenapa dia MC? Takutnya sebelum jadi master udah gila duluan.
Ya. Takutnya itu bukan master duluan, gilanya dulu gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Oke. Jadi kembali lagi ke motivasi dan juga mentalitas kita yang harus dibangun begitu ya Pak ya. Nah menurut Pak Fir ini apa sih Pak mindset yang paling fundamental nih yang harus dimiliki seorang trader emas ini untuk bisa menyeimbangkan antara optimisme terhadap cuan dan juga realisme nih Pak terhadap kerugian gitu Pak. Prinsip dasar itu adalah batasi imajinasimu yang nggak pernah terbatas. Imajinasi ini tinggi sekali manusia, ya. Jadi kalau imajinasi kita ini tidak terbatas, terus kita sendiri tidak bisa membatasi imajinasinya, ya habislah kita, ya. Dan ujung daripada imajinasi itu sebenarnya syukur sih. Kalau kita sudah bersyukur dapat $50 hanya duduk-duduk di rumah, seorang ibu-ibu rumah tangga bisa untung $50, $100 per hari, itu kan luar biasa. Sebulan bisa 20 juta tanpa harus minta sama suami. Bisa beli lipstik sendiri itu kan enak. Ya, daripada Anda nggak kerja apa-apa, tiap bulan mau minta sama suami, mau beli lipstik aja dimarahin suami. Malah suami udah marah, udahlah nggak usah beli lipstik, lu makan aja buah naga juga, merah juga bibirmu kan. Nah, jadi lebih baik punya 20 juta bisa beli lipstik sendiri daripada minta-minta sama suami. Oke. Baik, sekarang setelah kita memahami resikonya, sekarang kita menangkap peluang nih Pak dari instrumen yang satu ini. Gimana nih Pak kita tahu caranya kalau kita tuh bisa mengidentifikasi bahwa peluang di pasar gold itu memang lebih besar dibanding biasanya Pak? Adakah indikator, kemungkinan, atau sinyal yang mungkin kita bisa cari Pak dari situ? Nah, kita lihat pertama dari trading range. Trading range per hari itu luar biasa, ya. Cukup rentang harganya itu cukup tinggi. Dari 3.300 contoh, itu bisa sampai 3.400. Ya, jadi dari situ aja kita udah bisa melihat 100 sampai 200 poin. Itu peluang yang bisa kita dapat. Jadi belum lagi pada saat koreksi-koreksi besar. Belum lagi terjadi pada saat all time low. Kita masuk dan koreksinya cukup dalam, peluang kita juga cukup besar. So, jadi kalau kita melihat peluang tuh jangankan di pasar gold, di dunia nyata ini banyak sekali peluang. Cuma bisa nggak kita menangkap peluang itu? Nggak semua orang bisa menangkap peluang. Ada yang tahu bahwa ini bisa ada peluang, tetapi nggak berani. Nah, jadi nggak ada guts. Jadi sekolah aja belum tentu bisa punya guts. Sekolahnya jago mungkin, tapi guts ataupun keberanian itu nggak ada. Nah, itu yang membedakan orang yang nggak pintar tapi kok bisa kaya, bisa hebat. Karena apa? Dia bisa melihat guts, bisa melihat peluang dan dia ambil. Nah, itu gimana Pak kita bisa menangkap peluang itu kalau kita misalnya baru terjun di dunia trading ini Pak? Ya, cari guru. Cari guru atau cari teman yang udah pintar. Jangan malah masuk grupnya yang semua goblok. Semua bodoh di dalam grup itu. Ada orang beli, jangan guys, ini jebakan Batman guys. Nah, begitu terbang, baru beli. Akhirnya nyangkut di pucuk. Karena pada saat di bawah aja dia udah, jangan guys, jangan. Ini jebakan Batman, hati-hati. Naik lagi, jangan. Itu juga masih jebakan. Begitu sudah tinggi, orang sudah profit, dia masuk. Akhirnya apa? Orang jualan, dia makan orang punya jualan. Ya, kebanyakan terjadi ya di situ. Karena kayak tell me gitu, telat mikir. Orang udah melihat itu sebagai peluang, dia masih melihat itu sebagai ancaman. Nah, pada saat orang sudah merasa bahwa ini saatnya membuang, dia membeli. Nah, ini yang kita sebut trader tell me, telat mikir. Nah, oke. Kalau dari itu kan dari segi mencari mentor ya Pak ya. Kalau kita sendiri dari segi fundamentalnya apakah ada berita-berita ekonomi yang khusus yang perlu kita pantengin nih Pak supaya oh ini ternyata sinyal untuk buy, ini sinyal untuk sell gitu Pak. Semua berita, news itu propaganda psikologis. Anda bisa lihat dari media-media asing yang besar-besar selalu memberitakan yang kadang opposite dari fakta yang sebenarnya. Berarti apa? Berita itu dipesan. Berita itu dibayar untuk memberitakan satu message, pesan tersendiri. Jadi saya selalu percaya semua berita itu adalah propaganda psikologis untuk merubah logika Anda menjadi emosi. Sometimes tidak
saya sering posting di Instagram. Harga emas hancur berantakan. Hancur berantakan tuh dari mana? Orang cuma koreksinya cuma 86 poin, di mana hancur berantakan? Nah itu kalau yang membaca orang awam yang nggak ngerti, wah timbullah ketakutan. Ketakutan, betul. Sehingga orang nggak jadi beli. Begitu orang nggak jadi beli, dia terbang. Nah, begitu terbang, baru orang masuk. Nah, jadi propaganda psikologis itu saya nggak pernah terlalu lihat. Saya bahkan nggak pernah baca berita. Saya hanya fokus di super cluster, sudah di D ya beli. Oke. Nanti udah naik sampai C ya saya jual. Nggak banyak cerita gitu. Oke, jadi kalau sudah menjadi seorang profesional udah tahu ya kapan tancap gasnya begitu ya Pak? Iya. Ya? Oke. Nah Pak, kan kalau seringkali kita melihat godaan nih Pak untuk mengambil resiko yang berlebihan di pasar emas ini. Gimana nih Pak Bapak melihat peluang besar itu? Apakah Bapak akan mengubah mengubah strategi atau cara eksekusinya? Godaan itu ada di mana-mana. Dalam kehidupan kita juga sering dapat godaan kan. Kalau orang bilang selalu godaan setan. Kalau saya bilang enggak, bukan godaan setan. Kita sendiri yang mencari godaan itu kan. So, jadi godaan itu selalu datang. Tapi kalau kita stick pada trading plan kita, saya hanya profit TP 3 poin. Sudah 3 poin aja. Mau dia terbang, jangan sudah dapat $30 terus tuh. Tahu gitu, kita tahan. Ya kalau dia naik, kalau dia turun kebalikannya gimana? Jadi intinya sudah batasi imajinasimu saja. Kalau nggak kayak gitu udah susah. Nah kemudian bagaimana nih Bapak menyeimbangkan antara peluang tersebut dengan manajemen resiko yang ketat? Saya nggak usah ketat-ketat lah. Banyak orang ngomong di luaran sana money management lah, risiko management lah, terlalu banyak. Pokoknya saya beli jual. Makanya kalau mau trading di gold, ya saran saya jangan kebanyakan minum pil biru. Nah, tadi kamu nggak ngerti maksudnya pil biru. Pil biru itu obat kuat. Oke. Kalau kita minum pil biru terlalu kuat, akhirnya lama keluarnya kan? Nah, kalau lama keluar, akhirnya kita terbuai. Oh ini masih kuat naik nih, masih kuat naik. Tahu-tahu nggak naik. Begitu udah turun, baru tahu gitu saya keluar tadi. Makanya kalau jadi trader itu cepat masuk, cepat keluar. Cepat masuk, cepat keluar. Ingat konsep kita adalah scalper. Scalper itu ya scalping. Scalping itu ya day trade aja. Paling lama tuh day trade. Day trade itu beli sesi Asia, jual di sesi Amerika, itu udah paling lama. Nah, setengah lamanya beli di Asia, jual di Eropa, udah. Tapi kalau kamu beli Asia, sampai Asia besok pagi lagi belum keluar, sampai besok lagi belum keluar, itu kebanyakan minum pil biru. Karena terlalu kuat, nungguin. Begitu profit sih kuat, tapi begitu dia berbalik arah, cepat sekali. Artinya untuk instrumen satu ini lebih cocok scalping begitu Pak? Harus scalping. Karena Anda bukan investing. Kalau Anda investing, Anda beli bullion bank. Anda beli fisik emas. Selama Anda tidak beli fisik emas, Anda scalping saja. Oke. Sebuah pencerahan yang cukup ini ya. Membuka pikiran kita. Nah, kalau begitu Pak, gimana nih Pak Bapak menyikapi loss atau kerugian yang terjadi ketika kita melakukan trading dengan peluang yang cukup besar Pak? Gimana Bapak menyikapinya? Loss, menyikapi loss. Ya kalau sudah loss mau apa? Makanya saya selalu tidak pernah cut loss. Sampai ada beberapa trader muda, masa sih nggak pernah cut loss? Memang saya nggak pernah cut loss. Saya selalu namanya kontra. Cut loss sama kontra itu beda. Cut loss itu begitu Anda minus 100 juta, modal 1M. Begitu Anda cut loss, Anda langsung minus. Berarti modal Anda tinggal 900 juta. Tapi kalau Anda minus 100 juta, ternyata modal Anda 1M. Anda udah floating loss 100 juta. Tapi Anda udah real profit sudah 300 juta. Jadi sebenarnya secara buku Anda sudah untung 1,3, tapi Anda loss atau floating loss 100 juta. Daripada Anda nggak bisa WD, daripada Anda tunggu, peluangnya minus floating loss 100 itu bisa jadi 200 atau bahkan bisa 300, saya lebih baik kontra. Yang minus 100 itu saya tebas,
berarti saya clear, posisi profit saya hanya 200 juta. Saya bisa Menarik. withdraw 200 juta. Nah, itu saya trading lagi. Karena kalau sudah floating loss, Anda tinggal tunggu aja, dia loss benaran. Nah, ini menarik nih Pak. Jadi loss itu bisa kita anggap sebagai biaya belajar untuk belajar trading atau justru kegagalan yang harus kita hindari gitu ya Pak Iya. ya, kurang lebih. Oke, nah tadi yang seperti kita mention di awal-awal nih kan banyak trader-trader yang profit abis itu tamak begitu ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak untuk bisa menjadi seorang trader kita bisa membatasi diri supaya tidak tamak dan juga tidak emosi untuk membalas dendam nih Pak, karena di pasar emas sekarang kita udah sempat loss gitu Pak. Awalnya dari mulai trading, dari modal dulu. Kalau modal Anda udah dingin, insya Allah trading ke depan itu dingin. Tapi kalau trading udah minjam uang orang, udah minjam pinjol, udah BU, trading dengan mental BU itu susah sekali. BU itu kan apa? Waduh, ini tanggal sekian bayaran anak sekolah. Tanggal sekian mau bayar listrik. Ya dah? Iya, iya. Repot. Nah, jadi saya bilang kalau kamu dikit-dikit udah mau mikirin bayar ini, bayar itu, udah susah. Trading itu harus pakai uang dingin. Ya. Jangan, apalagi utang. Jangan. Banyak beberapa trader yang ngutang. Karena dikejar-kejar utangnya, akhirnya ngambil posisi asal-asalan. Kalau sudah ngambil posisi asal-asalan, akhirnya junam, kata orang, udah buyar semua. Nah, jadi jangan coba-coba trading dengan uang panas. Oke, oke. Nah, kuncinya kembali lagi tadi ya, kita nggak boleh tamak dan juga harus disiplin juga ya Pak sama trading kita. Nah, kalau menurut Bapak seberapa penting sih Pak disiplin yang ketat dalam menjalankan trading plan yang kita udah susun nih ya, dari A sampai D gitu, dan apakah ada tips-tips praktis yang Bapak tetap berpegang teguh nih pada rencana meskipun kadang-kadang godaan itu ada di tengah jalan. Gimana itu kayak akhirnya kita bisa teguh dan disiplin sama trading plan di awal kita Pak? Disiplin itu nggak perlu disiplin terlalu keras. Disiplin itu nggak usah keras, nggak usah tinggi disiplinnya, tingkat disiplin, tapi dipatuhi saja. Nah, salah satu cara untuk pemula yaitu trading setengah robot aja. Maksudnya apa? Anda beli manual, Anda close, pasang TP, dengan pasang di MetaTrader 4 dan 5 itu Anda bisa pasang TP. Jadi Anda beli, langsung Anda pasang TP 3 poin, 5 poin. Langsung laku. Kenapa? Dia nggak akan mikir, karena dia nggak punya emosi. Ya, Meta 5, Meta 4 tuh nggak punya emosi. Jadi kalau Anda pasang 4 poinnya, profit $30, dia langsung TP. Beda manusia, udah $30, masih kuat nih. Kuat, ya. Naik 50. Begitu 50 masih kuat nih, terus saja. Nah, kenapa? Yang bermain emosi. Makanya untuk pemula saya sarankan udahlah pakai ilmu setengah robot aja. Jangan pakai apa ini. Kalau saya udah beda, saya walaupun manual, mata, otak, jari saya udah sinkron. Jadi begitu saya buka HP, profit $70, langsung saya TP. Karena target saya $30. Jadi kalau begitu saya buka 125, langsung saya TP. Nggak mikir lagi, nggak pernah lihat chart lagi, ini masih kuat nggak? Nah, itu sinkronisasi mata, otak, jari. Jadi begitu lu lihat, tek, langsung. Perintahnya sudah langsung otomatis. Ya, intinya jangan tamak yang akhirnya berujung over trading gitu ya Pak ya? Kalau pemula, begitu udah untung $200, lihat chart. Habis lihat chart, telepon teman. Gimana bro, tahan ya? Tahan. Kuat nih, yuk yakin nih naik? Yakin. Gitu. Tahu-tahu sudah $1.000, nggak di TP juga. Akhirnya apa? Begitu sudah $1.000 nggak di TP, turun $700 juga nggak di TP, sampai udah $200 yang tadi tidak di TP juga. Akhirnya begitu turun 180, dia TP juga, dibilang daripada nggak dapat, ambil aja $180. Nah, kan gila lu. Dikasih 1.000 nggak di TP, dikasih 700 nggak TP, $150 di TP juga, $180 di TP juga. Nah, itulah kadang begonya kita itu di situ. Dan bego itu diulang-ulang. Oke.
Nah, apa saja nih Pak tanda-tanda untuk kita atau sinyal untuk kita menunjukkan bahwa seorang itu udah terjebak sama overtrading tadi, dan gimana cara efektifnya kita bisa menghentikan sebelum terlambat gitu Pak? Jadi trading ini nanti lama-lama seperti candu. Ya. Istri saya aja habis TP laku langsung beli, tanpa lihat ini langsung beli lagi. Kayak kecanduan gitu. Sampai di satu titik hampir kena call margin, baru dia sadar. Nah, setelah itu muncul ketakutan. Nah, jadi bagaimana saya mengobati itu? Ternyata itu bukan hanya bagi retail yang lain. Ternyata istri seorang Fir Abdul Jamal juga bisa mengalami hal yang sama. Nah, makanya saya mengajarkan, udahlah, cukuplah. $1.000 per hari itu sudah cukup. Kalau kamu mau lebih, buka lagi akun satu lagi. Mau lebih lagi, buka akun 10. Mau lebih lagi, buka akun 20. Tapi target $1.000, $500 itu sudah cukup. Oke, Pak Fir. Setelah kita tadi membahas makna dari 100% kalah itu, kita juga sudah membongkar tentang melihat peluang hingga mengendalikan diri dari hal-hal yang tamak begitu ya Pak. Nah, sekarang mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing, apa inti atau esensi utama yang ingin Bapak sampaikan kepada penonton atau trader-trader tentang dari seluruh mindset ini kepada pendengar kita Pak? Intinya gini, sederhanakan saja pikiranmu, sederhanakan saja mindsetmu, ini hanya dagang. Jadi kalau ini hanya dagang, yang kita perlukan hanya teknik dan taktik. Teknik dan taktik aja, tidak lebih. Nggak usahlah mau pelajari terlalu dalam. Kalau Anda tidak sedang mengambil disertasi ataupun sedang menyusun skripsi, nggak usah. Ini hanya dagang tok. Nah, dagang ya udah, pakai ilmu dagang aja. Nah, dengan begitu, trading ini akan lebih fun dibandingkan kita anggap serius. Nanti ada yang membahas, wah ini hati-hati loh, nanti malam Powell akan ngomong gini, ngomong gitu. Tak enggak. Saya yang minggu lalu, yang terbang sampai gila-gilaan itu, saya nggak trading. Dan saya sudah clear posisi di saat market Eropa, saya sudah clear posisi. Saya bilang trader saya, kita clear posisi, nggak ada posisi, oke? Ini Powell mau ngomong Pak, iya. Kalau dia ngomong naik, kalau dia ngomong justru terbalik turun, gila kan? Ternyata naik. Begitu naik, ya udah saya tidur aja. Saya nonton Netflix, udah saya lanjutkan tidur. Mau ngapain nyesal? Aduh, tadi kenapa kita nggak masuk? Jangan. Kalau dia naik, kita nggak mikir, tadi kalau sampai dia turun gimana? Tidur kita jadi kacau jadinya kan? Nah, jadi nggak usah terlalu mikir yang kayak gitu. Sederhanakan pikiran kita. Yang membuat Anda kalah di pasar ini, karena Anda overthinking. Dan itulah tugas bandar, melakukan propaganda psikologis, merusak logika yang Anda sudah punya menjadi emosi. Karena Anda sudah belajar, ilmunya cukup banyak, logikanya mengatakan jangan masuk. Tetapi karena emosi yang digerakkan, Anda jadi masuk. Akhirnya Anda terjebak. Oke, baik. Sebuah kesimpulan yang sangat mencerahkan ya Pak. Intinya seringkali kita mencari hal-hal yang rumit, tapi ternyata kuncinya yaitu pada sesuatu yang fundamental banget begitulah ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak sebelum kita menutup sesi ini, kalau ada satu pesan yang ingin Bapak sampaikan nih kepada penonton atau trader-trader yang baru memulai trading atau yang sudah udah menjalankan trading. Bagi anak-anak muda, saya hanya ingin berpesan pada kamu, hidup ini jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Termasuk dalam trading di gold ini. Belajar yang serius, cari mentor dan guru yang baik untuk Anda dan cocok buat Anda, kemudian belajar praktis dari orang yang sukses. Jangan menyia-nyiakan waktu. Contoh, Anda tahu ini burung, ini ayam, ya, sama-sama unggas. Kemudian Anda disuruh nyabut bulunya untuk dimakan. Sudah disembelih dua-duanya, kita rendam di air panas, dua-duanya kita cabut bulunya. Yang satu nyabut bulu burung, yang satu nyabut bulu ayam. Sama-sama pekerjaannya nyabut bulu kan. Tapi setelah selesai, mana yang digoreng dagingnya lebih banyak? Mana? Ayam. Ayam. Ngapain sibuk dengan burung? Ya, jadi hidup itu harus bisa memilih gitu. Sama-sama trading, tapi saya belajar sama ahlinya,
hasilnya dapat ayam daripada belajar sendiri atau belajar sama teman yang juga masih belajar dapatnya burung. Sama-sama nyabut bulu tapi hasilnya beda, ya. Jadi kenapa saya minta anak-anak muda ini sudah berpikir kreatif, jangan menghabiskan waktu untuk nyabut bulu sama nyabut bulu yang nggak penting gitu. Lebih baik kita nyabut bulu ayam, dagingnya lebih banyak. Oke, siap. Luar biasa sekali Pak insight-nya pada hari ini. Sekarang kita tahu bahwa kalau 100% kalah, kenapa masih trading gold itu bukan sebuah keputusasaan, tapi justru ajakan lebih kita bisa memandang lebih realistis dan juga tangguh di pasar ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak Fir, terima kasih sekali lagi atas waktunya juga ilmunya pada hari ini. Itu dia episode kita tentang kalau kalah 100% kenapa masih trading gold pada hari ini. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Saya Dini Apriliana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam cuan dan tetap semangat. Sampai jumpa.